Phoenix Daris Radio Station. Hai, selamat sore. Selamat datang di live talk show bersama Stikas Bina Usada Bali. Dan hari ini Doi punya tamu spesial. Kalau sebenarnya sih beliau udah lama banget kesininya, tapi akhirnya kembali lagi dan bisa sharing. Ada Bu Dayu Laksmi. Beliau adalah dosen keperawatan. Apa kabar Bu Dayu? Baik, luar biasa Kak Doi. Finally hari ini bisa ketemu Kak Doi lagi. Betul. Menyapa Finers sekalian nih. Senang karena kita memang pengen tahu kabarnya kan. Karena kemarin udah sibuk, terus libur lebaran juga. Betul. Beberapa memang perkuliahan sempat break juga, libur kan. Tapi seperti biasa untuk beberapa teman-teman mungkin yang baru tune in atau juga baru dengerin Phoenix Radio Bali, mungkin kenalan dulu. Tadi kan Doi sempat bilang hari ini adalah live talk show bersama Stikas Bina Usada Bali. Mungkin dikasih tahu dulu sedikit gambaran tentang Stikas Bina Usada Bali. Oke deh, Finers. Jadi Stikas Bina Usada Bali merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Bali yang bisa dikatakan kampus masa kininya anak-anak perawat dan bidan, Kak Doi. Karena kita punya program studi S1 keperawatan dan program profesi nurse serta S1 kebidanan dan program profesi bidan. Iya, jadi kita berlokasi di Dalung nih buat Finers yang pengen nyari kampus yang passionate-nya ada di kesehatan. Iya betul, yang passionate-nya ada di kesehatan. Kemudian yang pengen dekat-dekat sama kota nih, ya udah cus aja ke Dalung, ke Jalan Padang Luwih di Stikas Bina Usada Bali. Kalau misalnya lewat sana udah ada kok balihonya gede, terus tulisan namanya juga gede ya. Iya, jadi nggak sampai nyasar lah. Iya, nggak sampai naik. Pastinya nggak sampai nyasar ya. Tapi karena lama tidak bertamu ke sini, aku penasaran apa yang terbaru dari Stikas Bina Usada Bali. Mungkin harus di-share dulu ke teman-teman nih. Betul. Nah, Stikas Bina Usada Bali nih, Finers itu sekarang nih lagi menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Artinya? Ini sebenarnya program pemerintah, ya kan? Tapi kita diberikan diberikan izin, diberikan kebebasan untuk mengelola program itu sehingga menjadi kampus yang unggulan gitu. Dan sekarang ini kita sedang launching beberapa program. Salah satunya itu adalah program International Internship Program namanya. Program International Internship Program. Iya, International Internship Program, di mana ini merupakan program MBKM yang jadi yang memberangkatkan mahasiswa buat magang ke luar negeri. Iya, jadi kalau Finers yang calon mahasiswa baru nih kayaknya bingung, tapi pengen ke luar negeri juga, tapi pengen sekolah kesehatan juga, gabung aja di kita. Karena ada kesempatan itu. International Internship Program yang memberangkatkan Finers buat nanti magangnya di luar negeri. Menarik. Tahun lalu ini sudah launching 2022. Jadi kita sudah memberangkatkan tahun lalu 2 orang mahasiswa kita ke Jepang. Tahun lalu 2 orang ke Jepang ya. Ikutnya yang program 2 semester. Nah, tahun ini baru 2 minggu kemarin kita juga memberangkatkan mahasiswa 2 orang lagi. Jadi ada seleksinya itu di sana. Itu sekitar 20 orang ya. Jadi yang keterima cuma 2 orang dari Stikas Bina Usada Bali. Karena ada seleksi tadi. Iya, ada seleksi tadi. Tapi paling tidak kan memang akhirnya quality controlnya dikontrol ya. Iya, pasti banget. Kita dikasih kesempatan untuk magang misalnya di Jepang salah satunya tadi. Jadi tapi kita ada seleksinya. Tanggung jawabnya ada. Gitu ya, seleksinya ada. Ada syaratnya. Dan ternyata dari seluruh Indonesia nih yang ikut, itu 2 orangnya kepilih dari Stikas Bina Usada Bali. Keren kan? Bisa tepuk tangan dulu. Itu salah satu prestasi yang luar biasa banget sih. Terus tadi. Iya, terus kenapa Jepang? Ini sebenarnya destinasi tempat magangnya nggak cuma Jepang, Kak Doi. Ada beberapa sebenarnya negara lain. Ada Belanda. Kita sudah kerjasama. Dan juga Jepang ini. Tapi kenapa sih anak-anak ini milihnya ke Jepang? Itu karena kayak ngetrennya di kalangan mereka. Pada jadi wibu gitu ya. Atau kayak bikin konten ya di Jepang lebih seru menurut mereka. Tapi kan tidak menutup kemungkinan next ada yang pengen ke Belanda juga kan. Itu salah satunya adalah Jepang. Iya, karena mereka lebih interest ke Jepang ternyata. Tapi kalau misalnya Finers nih yang camaba pengennya ke Belanda, ya mungkin bisa diasah bahasa Inggrisnya, kemudian ikut seleksinya di International Internship Programnya Stikas Bina Usada Bali. Terus bisa ke Belanda deh. Bisa magang di situ dapat via tentunya, terus dapat biaya hidup pastinya, dan pasti ada pengalaman yang nggak terlupakan karena bisa jalan-jalan. Betul. Ya kan, itu. Selain kerja bisa jalan-jalan di situ. Itu berapa lama mereka magang di situ? Itu minimal 1 semester, Kak Doi. Minimal 1 semester. Kalau lebih boleh? Lebih boleh 1 tahun ini. Mereka yang bersa pertama itu kemarin 1 tahun milihnya. Betah mereka di situ mau balik. Dan mereka skripsian langsung di sana, Kak Doi. Wow. Mereka penelitian langsung ngambil lokasinya di Jepang.
tentang gerontik di situ. Jadi para lansia di situ dijadikan responden penelitian, kemudian mereka presentasikan ini. Mudah-mudahan ya nanti kalau nggak ada hambatan Mei ini mereka akan sidang skripsi secara online masih bisa ya. Wow. Terus nanti ikut wisuda pada saat teman-temannya wisuda di Bali. Oke, tapi di bold lagi bahwa itu bisa dilakukan secara online ya, ngerjain skripsi dan segala macam. Se-fleksibel itu berarti dong. Se-fleksibel itu, iya karena KMBKM ini. Iya. Dan kalian teman-teman dari Stikes Bina Usada ini sendiri memberikan kesempatan kepada anak-anak yang pilih, tentu saja tadi di awal udah dikasih tahu ya, ada sistem namanya prosesnya dulu. Iya, ada prosesnya. Ya karena nggak mungkin semua diberangkatin. Misalnya tiba-tiba aku anak baru berangkat, padahal secara capability nggak mungkin. Misalkan kayak gitu ya. Betul. Oh, I see. Terus Jepang, terus berarti tidak menutup kemungkinan Belanda. Terus apalagi tadi yang ingin disampaikan tambahannya? Kemudian ada lagi nih program internasional juga. Tadi kan kerjasama sama Belanda. Betul. Nah, Belandanya itu sudah ngirimin mahasiswa di kita. Jadi kita punya kelas internasional. Oke. Iya, saat ini di Stikes Bina Usada Bali ada 15 orang nih mahasiswa dari NSHL Stanton University yang lagi mengikuti program Healthy and Happy Aging. Itu ngapain? Itu sebagai ngapain? Orang awam aku pengen tahu. Oke, itu mahasiswa keperawatan 15 orang dari Stanton University ini, mereka belajar tentang keperawatan gerontik atau keperawatan lansianya di Bali. Kok bisa sih lansia di Bali itu usia harapan hidupnya panjang? Kok bisa sih lansianya di Bali itu tetap beraktivitas? Ya, nenek-nenek kadang masih ke kebun kan. Betul. Apalagi kalau nenek di sini buat cana. Benar. Nah, itu dipelajari di sini. Iya, jadi tentang cross culture-nya bagaimana, kemudian tentang field trip, spiritual feeling, tentang terapi komplementer, misalnya seperti dengerin musik tradisional. Di sini kita ada mekidung, benar. Terus juga tentang mother care and keperawatan anak juga diajarin. Terus juga ada kunjungan ke panti jompo. Wow, jadi mereka komplit ya? Iya, komplit. Ikut serta mencari tahu tentang si nenek-nenek tadi, misal harapan hidup tadi ya. Iya, betul. Oh, wow. Menarik kan? sih. Aku baru tahu loh ada ilmu dan mereka dari Belanda. Iya, gitu. dari Belanda. Kalau misal kayak belajar gamelan, aku bisa lihat ya di sosmed atau Twitter. Bener. Tentang terus, budaya. Tari tentang budaya itu ada gitu. Cuman kalau yang kesana aku baru tahu dan ternyata adanya di Stikes Bina Usada Bali. Ada di Stikes Bina Usada Bali. Wow, keren loh. Keren. Terus bahasa pengantar di internasional berarti bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Tapi mereka juga kita ajari tentang bahasa Indonesia. Ada juga yang pengen tahu bahasa Bali. Jadi kita ajarin paling Om Swastiastu, greetingnya gimana. Ya sama lah kayak kita dasar, basic, good morning dan lain sebagainya. Ini juga diajarin seperti itu. 15 orang. 15 orang mahasiswa Belanda itu. Ini baru batch pertama. Nanti ada lagi batch berikutnya. Wow. Ini baru 1 semester mereka di sini. Semester depan ada lagi. Yang lain lagi, yang baru apa lagi? Ada lagi. Itu kan tadi kelas internasional ya Kak Doya. Bener. Ini ada kelas yang nasional. Tadi kan kayak semacam orang Belanda ke sini, kita ke Jepang. Nah, ini benar-benar ada pertukaran mahasiswa kelas dalam taraf nasional lah kita bilang. Itu namanya pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Jadi kita salah satu kampus yang lolos ya, menang dari seleksi MBKM dari program Kemendikbud. Karena nggak semua kampus bisa kan, harus seleksi itu. Betul. Oke. Jadi kita salah satunya dan kita bisa menampung sekitar 50 orang. Wow. Dari seluruh kampus lain yang ada di luar Bali. Dan ini baru aja kita diumumin lulus gitu, kita sosialisasi, belum habis nih sosialisasi, belum kelar nih sosialisasinya. Malamnya itu sudah ada 200 pendaftar. Padahal daya tampung kita cuma 50 orang. Kalian cuma amazing banget 50, ya. Tapi daftarnya banyak segitu. Iya, ya karena skala nasionalnya itu kan. Dan seperti kakak bilang tadi, Budayu bilang kakak lagi. Seperti Budayu bilang kakak ya, bener ya. Seperti Budayu bilang tadi bahwa ternyata sebegitu excitednya anak-anak ini pengen gabung di situ ya. Wow. Tapi yang lain lagi kayaknya masih banyak bocoran-bocoran ya. Banyak banget sih sebenarnya kalau kita ngomongin program Stikes Bina Usada nggak akan cukup nih waktunya kan. Tapi kalau tadi ngomongin program, tapi ada prestasi-prestasi baru. Pastinya. Karena kalau aku kan kadang ngeliat di Instagram kalian ya, selain konten-konten ada podcast, ada talk show dan segala macam, banyak juga prestasi yang lain. Apa nih yang terbaru yang belum dipublish di Phoenix Radio? Yang terbaru tentunya kemarin hasil UKOM kita, uji kompetensi nasional. Kita itu yang perawat mencapai 99,09%. Jadi hanya 1 orang aja nih yang nggak lulus itu karena memang dia nggak ikut.
Jadi sudah mendaftar, nggak bisa ikut, nggak bisa hadir. Karena satu dan lain hal. Karena satu dan lain hal yang nggak bisa ditinggalkan beliau lah. 99, iya, 99,09% Gokil, lulus. gokil, luar biasa. Iya. Tapi dan bidan ini tadi perawat, ada bidan lagi nih kita. Bidan UKOM-nya 100% dong Kak Doi. Oh wow. Keren nggak? 100% keren. Iya, bangga ya dosen-dosen di sana. Dosen keperawatan pun masih bangga ya. Bangga. dan saya dengernya juga bangga karena maksudnya teman-teman di Bali atau bahkan yang dari luar Bali pun gabung di sini ternyata memang passion untuk belajarnya itu tinggi gitu ya. Sampai-sampai dengan prestasi seperti ini. Tapi saya jadi kebayang dengan prestasi seperti ini. Kadang kalau misalnya kita lihat datang ke toko deh. Kalau misalnya packaging tokonya agak bagus, gue pasti mikir adalah ini mahal deh. Nah, kalau ngomongin tentang kisaran biaya kuliah di sini, mungkin dikasih sedikit gambaran karena orang tua kan juga kadang harus mikir ya, kayak untuk pengeluaran mereka terus dan macam-macamnya. Iya, mungkin boleh dikasih gambaran nggak sih Kak keperawatan atau kebidanan? Iya, kita spill ya di sini boleh. Jadi ini kan kita punya program reguler sama ali jenjang. Ini kita ngomongin yang program reguler dulu ya. Reguler dulu. Program reguler itu buat adik-adik yang mau lanjut dari SMA atau SMK sederajat lah. Mau lanjut ke S1 keperawatan atau S1 kebidanan. Nah, kita sekarang sudah menggunakan sistem kayak semacam uang kuliah tunggal gitu Kak. Jadi ditotalin dulu. Nanti per semester kita bagi. Total senilai total and then dibagi. Iya, per semester. Nah, ini per semester untuk yang S1 keperawatan itu 9 jutaan. Dan yang S1 kebidanan 8 juta. Tapi yang S1 keperawatan ini cuma 7 semester Kak Doi. Jadi kali 7 doang ya? Iya, kali 7. Kalau yang S1 kebidanan 8 semester. Gitu. Iya. Jadi estimasinya berarti nyiapin uang segitu tuh. Iya, jadi pun per semester bukan per bulan ya? Iya, per semester. Tapi lebih enak gitu gak sih maksudnya secara pembayarannya? Iya, menurut aku. Iya, betul. Dan itu bisa diangsur Kak Doi. Jadi gitu? jangan khawatir. Jadi kalau misalnya sudah harus bayar tapi belum bisa bayar full, itu masih bisa diangsur. Kan maksudnya tetap bisa ujian, tetap bisa. Aku pikir kayak saklek nanti per semester bayar sekian juta. Tapi ternyata dikasih kemudahan lagi. Padahal dengan total penjumlahan tadi and then dibagi per semester, menurut aku itu udah bagus ya. Jadi kayak lebih ringan kita ngatur keuangan, tapi ternyata dengan kemudahan tadi masih bisa dicicil. Menarik. Lalu di-spill lagi tentang pembiayaan tadi, aku kepo. Nah, terus ada yang program lintas jalur nih. Ya, program lintas jalur di-spill juga. Boleh dong. Semua harus di-spill. Masih ada waktu 15 menit kok, tenang. Jadi di program lintas jalur ini sebenarnya kan dari D3 keperawatan atau D3 kebidanan mau lanjut ke S1 keperawatan atau S1 kebidanan. Nah, mereka itu sampai program profesi ya, sampai tahap profesi itu cuma melanjutkan perkuliahan lagi 2,5 tahun alias 5 semester. 3 semesternya di S1, 2 semesternya di profesi. I see. Terus biayanya juga itu kita kayak terang-terangan aja deh nampilin di brosur karena kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Bener. Karena bisa dicek ya, di cross check ya. Jadi kita nggak ada awalnya segini tiba-tiba naik, nggak ada. Karena ini brosurnya berlaku untuk memang camaba tahun ini ya dipakai untuk camaba pada saat dia nanti kuliah gitu. Itu berapa? Nah, itu sekitar kalau uang gedung dan uang seragam ini pembayaran di awal ya. Itu 2,5. Cuma 2,5 juta uang gedung dan uang seragam. Terus SPA 3 juta. Itu pembayaran dilakukan sebelum perkuliahan. Ini buat Bapak Ibu nih yang sudah bekerja di rumah sakit, sudah bekerja di puskesmas, pingin meningkatkan kapasitasnya, kapabilitasnya, menjadi seorang nurse profesional atau bidan profesional. Jadi pembayaran awalnya itu cukup dengan 2,5 juta tambah 3 juta rupiah. Kemudian kemudian nanti ada SPP S1-nya, kemudian biaya SKS-nya, ujian laboratorium, skripsi, OSCE dan lain sebagainya. Itu sebesar 25 juta tapi dapat diangsur sebanyak 6 kali selama perkuliahan. Jadi selama 3 semester itu diangsur selama 6 kali. Jadi per angsuran per sekali bayar itu cuma 4 jutaan. Ini anak-anak udah nggak bisa bohong nih karena udah di brosur ya. Betul. Jadi kalau bisa bilang benar banget. Pengen kuliah nih di sini gitu. Ini brosurnya bapaknya langsung bayar. Jadi nggak bisa tipu-tipu ngaku-ngaku berapa ya. Dan udah tahu itu bisa diangsur gitu ya. Itu kalau masalah spill yang lain lagi itu masih ada yang mau di-spill lagi nggak? Ada dong. Apa dong itu harga atau beasiswa boleh? Boleh lah. Ini penting karena penting banget ya. Anak-anak sekarang ya pasti pengen dapat beasiswanya juga. Kan tadi udah tahu kayak biaya kuliahnya gitu. Beasiswa yang ada apa saja? Beasiswa tentunya kita itu punya beasiswa KIP ya. Kartu Indonesia Pintar. Jadi kita dapat kuota nih per tahunnya. Berapa?
dapat kuota sekitar 20 orang per program studi. Oke, per prodi. Oke. Cuma kadang-kadang gini, per tahun itu ada aja kuota yang tidak diambil. Oh gitu? Iya, nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang. Tidak dimanfaatkan saudara-saudara. Padahal syaratnya mudah. Oke. Syaratnya mudah dan besaran biayanya juga banyak yang didapatkan. KIP kuliah itu karena Indonesia Pintar ya, Kak Doi ya. Itu dapatnya untuk mahasiswa S1 keperawatan tuh sekitar 8.200.000 per semester. Oh, oke. Dan S1 kebidanan sekitar 6.600.000 per semester. Oke. Gede kan? Sangat membantu. Sangat membantu sebenarnya ya. Sangat membantu saudara-saudara. Oke. Terus syaratnya tuh cuma satu, keterangan berprestasi. Oke. Yang kedua tentunya adalah keterangan bahwa menyatakan dia tidak mampu. Bisa langsung punya KIP. Biasanya kan kalau misalnya di keluarga yang tidak mampu itu langsung dapat kartu Indonesia Pintarnya dari Dinas Sosial. Benar. Iya. Tapi kalau misalnya nggak punya, masih bisa ikut nggak? Masih bisa. Caranya. Asal punya surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kepala dusun. Gitu. Jadi mempertegas syarat administrasi standar nggak sih ini? Maksudnya biasa kalau misalnya teman-teman ngurus ini ke kelurahan atau ke desa setempatnya masih cukup gampang dan bisa dibantu. Mungkin ada beberapa orang nggak mau ribet atau misalnya nggak mau kelihatan miskin atau gimana. Padahal nggak, ini justru membantu. Iya, karena passion kita lebih belajar lebih tinggi dan harus diambil kan Kak Doi. Iya. Pemerintah. Iya benar. Ya, belum lagi beasiswa dari kampus sendiri. Oh ada. Jadi jatah ada beasiswa berprestasi. Oke. Jadi setiap kelas beasiswa berprestasi itu untuk yang IPK tertinggi 1, 2 dan 3. Aku masuk sih biasa. Kalau soalnya pas kemarin kuliah PK tertinggi. Tertinggi nomor 3. Nomor 3 dari bawah. Oh ya. Enggak. Lumayan lah aku. Nomor lumayan. 3 dari atas. Iya, lumayan. Oke, itu juga dapat beasiswa. Jatahnya berapa Kak kalau tahun lalu? Itu pokoknya berapa punya kelas, itu pasti 1, 2 dan 3-nya dapat. Langsung dapat. Kita nggak pakai jatah. Kelebihannya? Kalau tadi kan maksudnya berapa nominal segala macam bisa di-spill atau gimana nya? Ya, nominalnya itu per semester ya. Per semester dia dapat cash 500.000. Oh, membantu buat tambahan-tambahan saudara-saudara, ya kan? Iya banget. Tapi kalau misalnya dari tadi kan kita ngomongin tentang beasiswa, terus fasilitas, fasilitas sih belum terlalu banyak kita bahas ya. Iya, belum. Nanti tolong dibantu. Tapi sebenarnya aku penasaran, ini pendaftaran kalian masih buka sampai kapan? Sebelum kita ngebahas fasilitas, iya itu. Ya kan? Iya. Nah ini kayaknya Venus pada bertanya-tanya juga ya. Pendaftaran sampai kapan sih? Tenang, kita buka pendaftaran nih untuk program reguler. Kita buka 2 termin. Termin pertama itu adalah pendaftaran di jalur PMDK. Dan juga jalur rekomendasi namanya. Tapi sayang per April ini sudah selesai. Sampai April ini Kak Doi. Sampai akhir April. Sampai akhir April ini. Ini udah tanggal 28. Iya. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 27 April. Jadi besok 27. Nih kalau misalnya mau hari efektif besok besok Jumat, Sabtu. Karena Senin udah 1 Mei kan? Iya. Minggu masih bisa. Karena setiap minggu kita mengadakan tes kesehatan dan wawancara untuk jalur PMDK dan rekomendasi ini di Klinik Bina Usaha Bali. Jadi kita buka stand di sana. Kan kita punya klinik ya. Benar. Kita Stikes Bina Usaha Bali punya klinik di sana langsung. Adik-adik yang sudah mendaftar di Stikes Bina Usaha Bali lewat jalur PMDK dan jalur rekomendasi itu datang ke klinik tanggal 30 April ini. Hari Minggu ya. Kenapa harus kenapa harus gitu datang. Kenapa harus datang gitu ya? Karena ada promo untuk yang jalur PMDK dan rekomendasi. Promonya harus dipakai teman-teman, harus digunakan dan dimanfaatkan. Betul. Mau tahu nggak promonya? Apa tuh? Nah, untuk jalur PMDK dan rekomendasi, adik-adik nggak perlu lagi yang namanya tes tulis pastinya. Hanya dengan tes kesehatan, melihat nilai rapot, melihat rekomendasi dari sekolah, kemudian wawancara. Ya, kalau sudah lulus kita nyatakan lulus. Dan promo yang kedua adalah tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Free biaya pendaftaran. Free biaya pendaftaran. Satu program studi itu 250.000. 250.000 nih. Biasanya nih. Ya, jadi kalau 2 sebenarnya kita kasih korting juga nih 400.000. Kalau misalnya milih 2, takut nggak dapat di perawat pengen di bidan atau takut nggak dapat bidan pengen perawat. Cadangan ya. Cadangan lah 400.000 tuh. Tapi kalaupun 2 nih di jalur rekomendasi sama PMDK itu free. I see. Bagus loh itu. Iya, ada promo lagi yang ketiga. Ini yang paling besar nih sebenarnya promonya. Dapat beasiswa auto, dapat beasiswa awal namanya.
Jadi mereka sebenarnya yang datang tanggal 30 April nanti. Iya, tanggal 30 April ini yang terakhir nih. Akan melakukan pendaftaran ulang. Tapi pendaftaran ulang tuh sebenarnya promonya cuma sampai April. Tapi kan kasihan nih Kak Doi. Masa dia harus tes tanggal 30, daftar terus dinyatakan lulus, sekarang juga harus bayar, nggak gitu. Jadi kita kasih toleransi, kita buka sampai 6 Mei untuk yang sudah dinyatakan lulus, tes PMDK dan jalur rekomendasi ini sampai tanggal 6 Mei kita tunggu untuk melakukan pendaftaran ulang. Sebenarnya bayarnya 4 juta. Tapi dikasih potongan beasiswa awal 2.800.000. Jadi mereka cukup membayar 1.200.000 sudah menjadi mahasiswa baru Stikes Bina Usada Bali. Kece. Ini waktunya agak mepet. Saya penasaran mepet, tadi kan ngomongin tentang anak-anak yang pengen gabung menjadi mahasiswa barunya juga. Ngomongin fasilitas kita belum. Coba di lebih dipromot lagi. Kalau aku kan masa pernah main ke sana ya Bu ya. Pernah main jadi tahu gedungnya, terus fasilitas. Mungkin Ibu bisa ingetin lagi. Kenapa sih teman-teman milih Stikes Bina Usada Bali itu apa kelebihannya gitu? Fasilitasnya nih. Nah, ini kalau ngomongin gedung kita bergaya Eropa, Kak Doi. Kita punya 3 gedung ya, gedung utama, gedung 2, gedung 3 semuanya bergaya Eropa. Kemudian kalau untuk yang program alih jenjang dan lintas jalur itu masih sistem online. Masih pembelajaran online. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang mau lanjut nih di kita, yang mau nyari S1 nurse atau S1 bidan juga ya. Tapi masih terhalang nih, saya dari Gianyar, nih saya dari Jembrana, Singaraja, harus jauh-jauh ke Dalu. Enggak, karena kita masih pembelajarannya atau perkuliahannya dengan online. Iya, jadi itu bisa dimanfaatkan banget. Waktunya lebih efisien. Iya, terus untuk adik-adik reguler baru nih kita kuliahnya online ada, offline juga ada. Biar bisa menikmati kampusnya dong. Iya benar. Karena kan kalau misalnya reguler nggak greget kalau cuma kuliahnya online, iya nggak Kak? Buat kita sih begitu ya. Iya, jadi kan nggak bisa berinteraksi nih sama teman-teman, nggak bisa warawiri, ya kan nggak bisa hangout bareng. Makanya nih kita mendingan kalau yang reguler ya udah langsung aja kuliahnya offline. Udah bisa tatap muka dan curhat-curhat sama bestie-bestinya. Betul, secara luring. Kemudian kelas nggak usah diragukan lagi. Mungkin nih nanti Viners kalau misalnya penasaran gimana sih gedungnya, itu bisa langsung kunjungi kita. Bisa tur langsung, Tour de Binus namanya, langsung datang ke kampus kita. Atau misalnya pantengin tuh YouTube kita. Kita punya YouTube Bina Usada TV. Bina Usada TV. Sekalian deh kalau itu kan ngomongin YouTube, sosial media Instagram kan juga aktif atau coba dipromot dong Kak. Banyak banget nih. Kok sombong? Banyak. Ini yang paling tenar nih sebenarnya sosial media kita adalah Instagram. Instagram. Tapi kalau pengguna TikTok ada juga sih sebenarnya ya. Tapi yang paling tenar itu Instagram. Ya. Coba dicek. Tampak contekan hilang ya. Instagram kita @stikesbinausada. Facebook kita juga ada Stikes Bina Usada Bali. Siap. Kemudian YouTube jangan lupa Bina Usada TV. Dan TikTok kita juga ada Stikes Bina Usada Bali juga. Closing statement, the last apa yang ingin disampaikan kepada Viners yang lagi dengerin sore hari ini? Ini sudah habis Kak waktunya? Sudah dong, lihat tangan saya. Saya kasih waktu 1 jam untuk closing statement. Terima kasih Kak Doi. Oke Viners, jadi buat adik-adik calon mahasiswa baru nih yang masih bingung, pengen kuliah kesehatan tapi bingung menentukan di mana, udah buruan aja daftar di Stikes Bina Usada Bali. Mumpung promo pendaftaran jalur PMDK dan jalur rekomendasi itu masih ada sampai 30 April ini. Terus kalian buruan juga yang sudah daftar di jalur PMDK dan rekomendasi sudah daftar, kalian ikutan tuh tanggal 30 Aprilnya ada tes kesehatan dan wawancara di Klinik Bina Usada Bali. Tapi buat adik-adik yang misalnya lulus tahun kemarin atau 2 tahun kemarin baru bisa nih lanjut, mohon maaf nggak bisa ikut jalur rekomendasi atau PMDK, tapi jangan berkecil hati, masih bisa ikut jalur umum. Per Mei ini kita buka jalur umum Kak Doi. Per Mei. Udah mau dibocorin tanggalnya belum? Apa nanti cek udah di Instagram? Langsung aja per tanggal 2 Mei ini. Kan tanggal 1 soalnya kita libur merah. Ya kan merah. Tanggal 2 udah langsung aja one day service. Jadi langsung datang ke kampus bawa persyaratannya. Persyaratannya cukup mudah ya. Jadi bawa pas foto 4x6, kemudian bawa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Itu aja. Sesimpel itu. Ingetin lah beasiswa, sekali lagi ada beasiswa apa aja, masih ada waktu dikit. Iya, dan ada beasiswanya banyak banget nih. Iya, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalaupun pengen ikut KIP kuliah, kalian gabung aja dulu di kita karena syaratnya adalah mendapatkan surat keterangan lulus bahwa sudah diterima di
universitas atau kampus yang dituju dulu. Oke. Jadi daftar dulu, ikutin dulu tesnya. Setelah dinyatakan lulus, setelah kalian bayar pendaftaran ulang, sudah dinyatakan menjadi mahasiswa baru Stikes Bina Husada Bali, baru kita akan ikut seleksi KIP kuliahnya. Begitu. Sama tadi di awal-awal, siapa tahu ada yang di obrolan awal kita lewatkan karena mereka teman-teman Stikes Bina Husada Bali sudah punya program di mana kamu punya kesempatan magang ke Jepang. Coba di bold lagi, ke Jepang, Belanda, dan apa lagi tuh? Ya, International Internship Program membuka kesempatan Finers selebar-lebarnya untuk magang ke luar negeri ya. Destinasinya ada Jepang dan Belanda. Woi, keren gak tuh? Luar biasa. Belum tentu dosennya udah berangkat ke sana ya. Mahasiswanya yang duluan berangkat ya. Sun. Makanya anak-anak baru ini harusnya ikut ya, harusnya ya. Kan sebagai partner kita ya. Cukup? Ada lagi? Cukup, saya rasa. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Oke. @Stikes Bina Husada. Dan juga subscribe YouTube channelnya Stikes Bina Husada TV. Bina Husada TV. Oh, mantap, luar biasa. Cocok jadi host kayaknya aku di situ ya. Oke. Baik. Ayo. Dan jangan lupa sekali lagi kalau misalnya kamu pengen tahu informasi lebih lengkap langsung ke websitenya. Tadi di Instagram plus di YouTube channelnya Stikes Bina Husada TV. Di subscribe, cek, nanti DM adminnya biar mereka tidak bisa tidur. Alas begadang untuk membalas chat kamu. Biar nggak makan gaji buta. Oh, bener. Enggak juga sih, mereka tetap aja gajian mereka ya. Pokoknya mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan paling tidak adalah memberikan gambaran berbeda untuk pilihan kamu menentukan masa depan. Satu lagi, bisa WA saya. Oh, 081 93 kali 120 765. Kecepatan Miss, coba. Oke, 081 93 kali 120 765 dengan Ibu Dayu Laksmi. Oke, hubungi langsung Ibu Dayu Laksmi ya. Yes. Terima kasih banyak sudah dengerin obrolan ini. Terima kasih banyak Kak Dayu, Miss Dayu, terima kasih banyak loh ngobrol-ngobrol. Next kita harus ketemu lagi ya. Nanti kontak saja sama Bu Fia kan? Iya, Bu Fia. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena next mudah-mudahan sekali lagi obrolan ini bermanfaat. Bu Dayu nanti bisa mampir lagi dan juga sama teman-teman tim yang lain. Dan Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.